adalah hidup kami yang kami boleh serahkan kepada Tuhan. Segenap hati, segenap pikiran kami mau tundukkan dalam otoritas Tuhan pagi. Setiap Jumat umat yang datang beribadah pagi ini, biarlah Roh Tuhan menjamah setiap hati, sehingga hati kami mau terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu di pagi ini. Hamba-Mu yang terbatas ini akan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, sehingga bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Tuhan yang berbicara untuk kami semua. Segala pikiran yang melayang-layang, hati yang tidak fokus, atau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami, hamba berdoa dan tengking usir keluar dalam nama Yesus. Pergi, keluar dari ruangan ini, keluar dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan waktu pemberitaan firman melimpahkan dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada haleluya, amin. Bagi hari ini kayak penyembahan kita kayak kurang naik ya. Apa memang karena tanggal tua atau ya? Kita gereja karismatik itu harus agak sedikit greget, mulai dari musik, pimpin pujian itu memang harus berapi-api ya. Jadi jangan sampai kita karismatik kalau musiknya masih remang-remang. Dorong musiknya supaya kita semangat roh kita terbakar. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya baca, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian menyimak dan mendengarkan saja. Saya baca. Begini bunyi firman Allah. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saya baca sekali lagi ayat ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bicara tentang Rasul Paulus. Dia berbicara kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mengkhotbahkan surat-surat Paulus, jangan Filipi saudara mengatakan mari kita buka kitab Filipi. Ya, Filipi adalah suratan sehingga tidak boleh disendengkan dengan kitab. Ada hal yang benar, ada hal yang indah yang kita belajar dari Paulus ketika Paulus menggiring Tuhan, atau Paulus dalam konteks dia mau melayani Tuhan. Ada begitu banyak perkara yang terjadi, ada begitu banyak kesaksian yang Paulus alami, bahkan begitu tekanan demi tekanan yang Paulus hadapi, saudara. Tetapi pada pasal 3 ayat 13 di sini, Paulus betul-betul dia fokus dan harus menceritakan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa dia meminta saudara-saudaranya bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi
tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ada dua hal di sini yang harus kita pelajari. Apa saja yang memang dilupakan di belakangnya dan mengarah diri ke depan, itu ada apanya di depan. Ada dua hal yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata bahwa yang dia lakukan adalah melupakan apa yang di belakangnya. Saya coba untuk mencari referensi apa saja sih yang merupakan hal-hal yang harus Paulus lupakan di belakangnya. Ternyata banyak hal yang harus Paulus belajar lupakan. Karena kita semua sudah tahu tentang kehidupan Paulus dan kita semua sudah memahami. Saya tidak mau uraikan itu. Yang saya mau uraikan adalah Bapak Ibu yang tidak tahu, yang tidak memahami. Yang pertama di sini, apa yang harus Paulus lakukan adalah tentang pengertiannya sendiri tentang hidup ini. Definisinya sendiri tentang hidup ini. Itu Paulus lupakan di belakangnya, dia taruh di belakang. Saudara, kalau saudara baca pasal ini, ada begitu banyak hal yang Paulus ceritakan di sana. Dan Paulus berkata, kalau saudara berbicara syarat, saya yang lebih memenuhi persyaratan daripada kalian. Kalian mau ngomong apa? Mau bilang orang bersunat? Saya orang bersunat. Mau bilang keturunan Yahudi? Saya darah Yahudi. Apa yang bukan dari diri saya? Tapi Paulus belajar untuk melupakan dan tidak mengungkit-ungkit itu yang Paulus hanya ceritakan dan Paulus tunjukkan kepada jemaat yang ada di Filipi adalah bagaimana telah terjadi perubahan dalam kehidupan. Amin. Itu yang Paulus ceritakan. Satu lembaran kertas baru yang Paulus tunjukkan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa dia bukan lagi Paulus yang lama, tapi dia Paulus yang baru, yang dimana dalam dirinya, dalam tindakannya, dalam ucapannya, dia hanya ceritakan tentang kebaikan Kristus, agar supaya mereka tahu bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Maka dari itu ayat 13 Paulus meminta kepada saudara-saudaranya, hanya satu yang dia tahu adalah dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Artinya segala kepandaian, pengertian tentang dirinya, dia tidak lagi menganggap itu sebuah definisi atau prinsip hidup yang harus dia pegang. Tetapi hanya satu yang dia pegang adalah bagaimana dia belajar perkenanan hidup kepada Allah, dan Allah berkenan untuk melihat kehidupannya. Itu yang terjadi, saudara. Jadi saudara Paulus sebenarnya dia udah mengalami semua apa yang Tuhan persyaratkan sudah, tapi dia tidak mau mengatakan bahwa aku sudah sempurna, aku sudah meraih, tidak. Tapi justru Paulus berkata, sebenarnya aku sudah ingin memiliki itu, tetapi karena justru Kristus yang menangkap aku. Artinya secara kemampuannya Paulus, setinggi apapun ilmunya, dia tidak bisa menangkap tentang perkiraan Tuhan. Yang benar adalah ketika kita menyenangkan hati Tuhan, ketika kita setia, ketika kita taat kepada Allah, maka Allah lah yang memberikan perkenanan itu kepada saudara dan saya. Amin. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam kita berjemaat. Makanya Paulus meminta bahwa saudara-saudaranya, dia mengatakan bahwa aku telah menangkapnya, tidak, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi kalau bicara kejahatan Paulus, kita semua sudah tahu. Yang saya ini mau beritahu kalian yang tidak tahu, yang dia lupakan salah satu dalam hidupnya adalah apa? Pengertian kepintarannya secara pribadi. Itu yang dia mau tanggalkan, dan dia mau melupakan, dan dia mau mengundang lawatan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, supaya apa? Dia mengalami terobosan, perubahan dalam hidupnya, dan perubahan inilah dia manifestasikan kepada jemaat yang ada di Filipi dan kepada jemaat Kibrit yang ada di bagi ini. Amin. Setelah Paulus mengalami perubahan itu, dia menunjukkan juga tentang kesetiaannya kepada
ketaatannya kepada Tuhan, keterbukaannya. Banyak orang percaya hari ini dia setia, tapi dia kurang terbuka kepada Tuhan. Amin. Dia setia, dia taat, tapi dia kurang terbuka kepada Tuhan. Nah, biasanya kita lihat begini. Kita berteman dengan dia, lalu ada satu persoalan. Nah, biasanya kita punya bahasa begini. Saya sih memang berteman dengan dia, cuma saya lihat dia punya pribadi orangnya kurang begitu terbuka, jadi saya kurang berani. Jadi selama-lamanya kita bergaul dengan dia, kita tidak bisa memahami persoalan dia. Kenapa? Karena dia kurang terbuka. Nah, hari ini Tuhan mau kita mau belajar, bukan hanya setia yang Tuhan tuntut dari kita, bukan hanya ketaatan yang Tuhan tuntut dari kita, tapi jauh lebih daripada itu. Tuhan mau coba kau terbuka. Apa beban? Apa persoalanmu? Kenapa? Karena Paulus tahu ketika engkau dalam situasi yang terpuruk, ketika engkau dalam zona degradasi yang begitu tekanannya kencang, bukan dunia yang datang memberi semangat, tapi justru kasih Allah yang akan hadir untuk memberikan kekuatan kepada. Amin. Makanya kita coba belajar. Saya banyak belajar. Dan coba saudara renungkan dalam hidup ini, di saat engkau terpuruk, di saat engkau dililit masalah yang besar, itu teman-teman menjauhimu. Orang-orang yang selama ini baik denganmu akan menjauhimu, saudara. Tapi ketika mereka melihat engkau mulai damai, engkau mulai sukacita, mereka mulai datang pura-pura mengenal. Kepura-puraan mereka datang apa? Membawamu keluar dari kasih Tuhan. Tapi ketika engkau terpuruk, kemana mereka? Paulus, dia cukup mengenal tentang pejabat. Paulus, dia cukup mengenal tentang orang yang berkuasa. Tapi ketika dia terpuruk, tidak ada satupun yang datang untuk memberikan kekuatan kepada dia. Alkitab tidak pernah menceritakan orang-orang kuat yang backing Paulus selama dia menganiaya umat Tuhan. Ya, orang-orang besar yang backing dia ketika Paulus terpuruk. Alkitab tidak menceritakan mereka datang dan membawa sepatah kata semangat untuk bikin memotivasi Paulus untuk dia bangkit. Tidak ada. Satu pun tidak ada yang datang. Jadi sebagai orang percaya kita harus tahu, ketika kita terpuruk tidak ada satu pun yang datang memberikan kekuatan, bahkan kita bisa membunuh diri. Ketika kita mulai sukacita karena kita mulai setia kepada Tuhan, kita mulai terbuka dengan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beri. Orang-orang yang tadi yang tidak pernah datang mulai datang menunjukkan, wah dia senyum seolah-olah dia baik. Padahal kebaikan itu dia akan mempengaruhimu untuk menepis kesetiaan kepada Allah. Dia bawa ke dunianya, dia bawa ke dunia mereka. Jadi hati-hati. Ini yang Paulus tekankan. Makanya Paulus berkata, hanya satu yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi yang pertama di belakangnya sudah kita jelas tadi. Jangan engkau pernah mudah percaya dengan senyumnya dunia, dengan akrabnya dunia, dengan kebaikannya dunia, karena dia sesungguhnya dia akan menusukmu dari belakang. Makanya Paulus berkata, aku melupakan itu. Supaya apa? Tidak ada beban buat Paulus. Yang kedua, saudara, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapannya Paulus yang harus Paulus kejar? Satu, pengharapan. Dua, kasih Tuhan. Tiga adalah iman. Itu yang Paulus kejar. Karena itu yang lebih berguna dari semuanya. Biar hartamu setinggi gunung, biar hartamu satu gudang besar, tidak akan menjamin hidupmu bersukacita.
di mata Tuhan. Dan seguna tak muncul kepercayaan dari penguasa yang engkau rangkul, tidak akan bisa menjamin engkau bahagia dalam hidupmu. Makanya Paulus berkata, aku mengarah di depanku, mengejarnya apa? Pengharapan, kasih, dan iman. Karena Paulus tahu ke depannya pengharapan akan hilang lenyap, iman akan hilang lenyap, tinggal kasih yang dia stagnan. Nah, hari ini kita masih Tuhan beri kesempatan untuk kita ada dalam kondisi bisa kita beriman kepada Tuhan. Kita meraih pengharapannya yang kuat. Nah, mari ambil kesempatan itu untuk kita beriman. Amin. Ambil kesempatan ini untuk kita beriman, karena suatu saat iman ini akan hilang dari peredaran dunia ini. Sudah tidak ada lagi kita cari kemana-mana sampai ke ujung bumi. Tidak ada iman. Demikian juga pengharapan. Suatu saat nanti akan hilang. Kita mau cari kemana pun tidak akan kita temukan. Nah, hari ini masih ada kesempatan untuk kita mengejarnya, untuk kita mengarahkan hidup kita, tujuan kita ke depan, untuk meraih kuat-kuat. Mari kita beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita beriman kepada Tuhan. Pengalaman demi pengalaman yang sudah kita lalui, jangan pernah tinggalkan, dan jangan pernah memberi ruang untuk engkau tidak berjalan bersama Tuhan. Karena dunia ini semakin ke depan itu akan semakin berat menunjukkan tantangan orang percaya. Kita udah baca dari sejak dulu di Wahyu, tanda yang nama-nama akan muncul. Tidak akan ada perdagangan, kita tidak akan dilayani di birokrasi, di perdagangan, di pemerintahan, ekonomi, keuangan akan diperdagangan. Kita sudah baca. Tapi kemarin baru hanya diterapkan kurang lebih 2 tahun setengah di zaman corona ini. Orang Kristen imannya mulai pura-puranda. Ya. Iman orang Kristen mulai pura-puranda. Baru 2 tahun setengah diberlakukan ya, siaran tentang situasi 666 yang hampir sebelum kita lahir kita sudah dengarin bahwa akan ada nanti tanda 66 ini, dan dia akan berkuasa menguasai ekonomi, keuangan, dan di perbelanjaan akan diberi kode, dan ketika kita tidak memiliki kode tidak akan dilayani. Dan itu baru diterapkan kemarin di zaman corona kurang lebih 2 tahun. Iman orang percaya sudah tak kemana arahnya. Nah, bagaimana lagi sampai kita masuk pada dimensi pergenapan tanda enak-enak itu? Maka mereka lebih seleksi dan lebih selektif lagi untuk melihat pergerakan manusia. Ketika mereka tidak punya tanda itu, maka mereka sudah pasti tidak bisa berbelanja di perbelanjaan yang resmi. Apa? Langkah apa yang harus saudara dan saya lakukan? Ini ujian. Ini ujian. Yang Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan berkata, hanya seorang pemenang yang mendapatkan hadiah. Hanya pemenang yang mendapatkan hadiah. Jadi kalau hal-hal yang justru saudara pikirkan hanya mengurangi damai sejahteramu, jangan pernah mengambil dan menaruh dalam hati. Rugi. Amin. Rugi. Kenapa? Karena ada 3 hal di depan yang jauh lebih penting yang harus kita pikirkan. Iman, pengharapan, dan kasih. Rugi. Jadi belajar melupakannya, mengarahkan pandangan ke depan, itu jauh lebih baik.
Jadi mari kita beriman. Saya kadang-kala melihat orang yang punya masalah hampir segala macam. Begitu Tuhan tolong dan dia mulai bersuka cita. Yang tadinya misalnya dia terpuruk, orang-orang itu tidak pernah ada. Lalu Tuhan beri dia sukacita sedikit dan dia mulai tersenyum. Orang-orang itu datang, didekatin lagi. Didekatin lagi. Padahal tadi dia terpuruk, batang hidupnya pun gak normal. Yang normal siapa? Tuhan yang hadir, memberikan kekuatan yang baru, menurunkan sukacita surgawi, sehingga biar beban berat lama-lama mulai dia lupakan, hilang. Begitu sudah mulai sukacita, teman-teman yang bilang tadi mulai datang apa? Mempengaruhi dia untuk menjauhkan dia dari kasih Tuhan. Kok mau itu? Ini kan gak sadar. Jadi yang Paulus inginkan, yang Tuhan inginkan adalah apa? Keterbukaan hati kita kepada Tuhan. Orang yang jarang berdoa tidak akan mungkin membuka hati kepada Tuhan. Amin. Orang yang jarang berdoa itu tidak akan mungkin membuka hati kepada Tuhan. Tapi kalau orang rajin berdoa, sudah otomatis mereka pasti terbuka kepada Tuhan. Apapun persoalannya. Sehingga dia tidak melihat beban hidupnya, dia tidak melihat kekuatan dia yang terbatas, dia tidak melihat satu bentuk kemampuan dia yang terbatas, dia tidak melihat itu. Tapi dia selalu melihat kekuatan Tuhan. Karena hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Amin. Siapa yang karena kekhawatiran bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar? Siapa karena ketidakpercayaannya kepada Allah bisa melihat satu mujizat yang besar? Ada. Padahal ada ketiga Injil sudah menceritakan jelas bagaimana orang-orang yang hidup karena iman, bagaimana orang hidup karena iman, bagaimana orang diselamatkan karena iman, bagaimana orang sembuh karena iman, bagaimana orang diselamatkan karena iman, bagaimana orang bisa bebas dari semua oleh karena iman. Coba saudara baca. Saudara, seorang yang lumpuh, yang sakit di kolam Bethesda, itu bukan sebuah iman murahan yang dia harus perjuangkan. Bukankah dia sakit? Bukankah dia sakit? Tapi Tuhan tidak pernah memberikan satu iman yang sederhana buat dia. Tuhan mengajari dia untuk dia bangkit dari keterpurukan dengan kemampuan semampu-mampunya dia harus berbuat. Baru resep datang buat dia dan dia mengalami kesembuhan. Nah, hari ini ini saya harus bicara dari mimbar supaya kita bisa melihat bagaimana peranan Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana keegoisan kita melawan cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Saudara kira iman itu gampang? Saudara kira iman itu enak? Memang gak enak. Kita harus dipermalukan orang, kita harus dijatuhkan orang derajat kita. Memang kita harus, baru di sana iman yang murni itu muncul. Saudara kira enak? Ini yang harus kita pahami. Dulu ketika engkau sedang share melayani Tuhan, engkau menasihati orang, engkau berbicara iman kepada orang. Ya, ketika itu orang yang kita bicara, dia sedang terpuruk. Ketika orang itu mengikuti anjuran kita, bahwa kita harus beriman, dan dia melakukan hidup jadi berkati. Tiba giliran kita masuk dalam kondisi seperti dia yang punya masalah. Apa yang harus kita lakukan? Ini saya harus bicara yang fakta-fakta saja. Di
saat kita masih sehat, ketika kita masih melayani Tuhan tanpa memikirkan motivasi yang saya melayani Tuhan ini motivasi untuk memuliakan Tuhan apa tidak, kita berkata beriman, percaya Tuhan, kita tahu dia dalam keterpurukan, dia sedang dihutang, dia sedang dililit masalah yang berat, kita mengatakan ayo beriman kepada Tuhan, ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, dan dia mengikuti apa yang kita ucapkan. Hidup jadi berkati, sukacitanya berlimpah-limpah mengalir dalam hidupnya. Tiba gilirannya kita mengalami seperti dia alami. Bahkan apa terobosan pun kita tidak mampu lakukan. Ini harus saya mau katakan. Ini harus saya mau katakan. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang Tuhan, firman Tuhan kepada orang lain, dan sudah ada bukti orang lain diberkati. Nah ketika kita pada posisi seperti dia, kita harus mampu menyelamatkan diri kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada penyertaan Tuhan yang memberikan kita pengertian untuk bisa kita melangkah. Lalu kenapa di saat kita terpuruk seperti dia, seolah-olah kita tidak pernah belajar tentang kebenaran Allah? Jadi kita harus terbuka. Kita harus terbuka kepada Tuhan. Tidak bisa kita diam-diam, karena Tuhan butuh respon. Jadi Paulus menceritakan ini, dan Tuhan menginginkan pagi hari ini kepada kita semua. Kita mengarahkan pandangan kita ke depan. Apa? Kita harus mengejar hal-hal surgawi yang telah Tuhan sediakan buat kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini yang harus kita kejar. Kita harus belajar terapkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai nanti saudara terburuk lagi. Cari Tuhan. Begitu Tuhan sudah kasih sukacita, ikuti dunia, lupakan Tuhan. Begitu Tuhan sudah memberikan kelegaan dan sukacita, engkau sudah melupakan beban-bebanmu, ikut dunia lagi. Ya, Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Kita lanjut. Dan ayat yang 14, firman Tuhan berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi fokus kita ke depan ada tujuannya. Tujuannya apa? Memperoleh hadiah. Hadiah apa? Hidup dalam keselamatan Tuhan. Itu hadiah kita. Jadi kita apa? Meraih panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Zaman Paulus bukan masih jauh tentang akhir zaman, bukan? Masih jauh. Tapi Paulus berlari dengan sekuat mungkin untuk meraih hadiah panggilan surgawi dari Allah. Nah hari ini zaman kita melihat fenomena di mana-mana yang kalau kita baca Alkitab sudah mulai identik, ada kesamaan bahwa akhir zaman itu akan mulai nampak ke permukaan. Yang seharusnya kita harus jauh lebih berlari. Istrinya ibadah, suaminya di rumah. Suaminya beribadah, istrinya di rumah. Kita harus saling memberi kekuatan. Dorong. Suaminya lima, dorong, ayo. Jangan lihat keterbatasanmu. Jangan lihat lemahmu. Jangan lihat penderitaan. Tapi lihatlah kebaikan Tuhan yang selalu memberi kepada kita sehingga sampai hari ini kita ada. Bukankah itu bukti bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah lepas dari kita? Jadi jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat keterbatasan. Ayo maju, biar terseret-seret, gak apa-apa. Jangan malu.
Katanya dia bisa merontokkan bait Allah, katanya dia maha kuasa, katanya dia, tapi kok bisa mati? Ternyata orang yang berbicara tidak mengerti tentang isi Tuhan, tidak mengerti tentang makna keselamatan yang Allah sediakan. Nanti Yesus sudah mati, baru mereka mengerti. Hal itu sudah kita pelajari, kita sudah tahu. Kenapa kita membiarkan hidup kita terpuruk? Yang buat terpuruk adalah diri kita sendiri. Amin. Katakan kanan kiri, jangan pernah kau membuat dirimu terpuruk. Jadi harus kita dorong semua. Kita harus dorong. Saya jujur, sebab gembala, harta, hal-hal yang paling yang sudah Tuhan genapi apa? Anak saya yang tua mulai pimpin pujian, itu sudah merupakan sebuah kesenangan yang paling tak pernah terhingga. Ali sudah mulai belajar melayani Tuhan. Luar biasa. Senangnya. Jadi kita harus belajar menempatkan diri kita apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kenapa? Kalau tidak, kita akan jalan di tempat, tapi kita berkata merdeka, merdeka kayak burung beo. Saudara tahu burung beo? Sudah dia kan paling merdeka, tapi dia nggak sadar dia dalam sangkar. Nah Tuhan nggak mau kita seperti itu. Kita bebas, benar-benar bebas. Kita merdeka, benar-benar merdeka. Dan kita tunjukkan kepada Tuhan dan dunia bahwa kita merdeka. Kesulitan apapun tidak akan pernah menggeser kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Keterburukan apapun tidak akan pernah menggeser ketaatan kita kepada Allah. Penderitaan apapun yang menimpa kita tidak akan menggantikan untuk semangat kita melangkah mencari Tuhan. Tuhan cari di akhir zaman itu orang-orang seperti ini. Ini saya harus bicara dari ini, Pak, supaya kita melupakan apa yang di belakang kita untuk kita lupakan. Jangan kita bawa-bawa, karena itu tradisi yang tidak benar, tradisi yang tidak memuliakan Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku melupakannya. Kalau bicara kejahatan segala macam kita udah tahu. Yang kita belum tahu adalah apa? Salah satu poin yang Paulus lupakan adalah tentang pengertian dirinya. Dia tidak menganggap pintar di hadapan Allah, tapi dia mengalir. Biar Tuhan yang menangkap dia, dan biarlah Tuhan yang membawa dia, dan biarlah Tuhanlah yang menakodai hidupnya, karena dia percaya ketika dia berjalan bersama Tuhan, maka semua harapannya akan menjadi kenyataan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini yang Tuhan mau. Di ayat 14 Paulus berkata, aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Orang percaya hadiah itu bukan ada di dalam dunia. Hadiah itu apa? Panggilan surgawi, keselamatan yang kekal, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup yang betul-betul menyenangkan Tuhan, hidup yang betul-betul melakukan kehendak Bapa di surga. Itu tujuan kita. Jadi kita harus memotivasi mereka, mendorong mereka untuk melakukan semua itu. Karena tidak ada satu pun yang terkecuali yang namanya umat Tuhan harus melakukan kehendak Bapa di surga. Nah ini yang Tuhan mau. Jadi biarlah siang hari ini atau pagi ini kita diberkati dengan 2 ayat. Makanya saya khotbah ini tidak pernah banyak-banyak ayat. 1, 2 dan saya kembangkan itu betul-betul menjadi bahan yang tak pernah habis. Nah, jadi coba mari kita renungkan 2 ayat ini. Oh ya Tuhan, praise the Lord, thank you God. Aku ingin mau melupakan dan berlari-lari pada tujuan yang telah Engkau sediakan buat saya. Ada pergerakan rohani kita, ada pergerakan iman kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Amin. Puji Tuhan, mari kita
naikkan pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan, walau topan tak menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta. Mari bangkit berdiri. Senior band depan. Tetap cinta, amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Lebih dan lebih lagi, ku tetap setia. Ku tetap setia, amin. Ku tetap setia, walau topan, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama kita akan punya terlalu banyak yang Tuhan beri. Terlalu banyak yang Tuhan beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, yang ku tetap setia untuk selama-lamanya. Masih kita. Nah, saudaraku yang terkasih, izinkan sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang selama ini saudara dan saya pakai, saudara dan saya terima. Adakah sesuatu yang salah dari Tuhan? Adakah sesuatu yang terlambat dari Allah? Adakah sesuatu yang sulit dari Dia? Jika saat ini pada akhirnya saudara dan saya mengakui bahwa sesuatu yang datang dari Allah tidak pernah terlambat, maka tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak membuka hati dan mengucap syukur kepadanya. Buka hatimu, undang Tuhan hadir dalam hidupmu supaya membereskan hatimu, membereskan sakit hati, membereskan kebencian,
membereskan kedengkian, supaya dalam situasi apapun Engkau selalu, karena Engkau selalu menjaga hati. Kalau Paulus saja berbicara, dia belajar melupakan apa yang ada di belakang dan mulai berlari ke depan, dan dia terus mengejar. Itu membuktikan bahwa dalam pengiringan akan Tuhan butuh perjuangan, butuh terobosan, butuh kebangkitan dalam hidup ini untuk bisa dapat meraih sebuah kemenangan. Dan kemenangan ini akan kita memperoleh hadiah dari Tuhan. Ceritakan kebaikan Allah dalam segenap hidupmu dan semua orang. Ceritakan pengalamanmu dengan Tuhan, sehingga dengan pengalaman-pengalaman ini membuat orang lain dibangun, membuat orang lain untuk mengikuti Tuhan, membuat orang lain bisa mengenal Tuhan, membuat orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengakui kedaulatan Allah dalam hidup ini. Kalaupun saat ini kita masih ada di ruangan ini, itu semua karena kedaulatan Tuhan yang nyata bagi kita. Sama-sama terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Dengan sungguh-sungguh persembahan ku Bapa di surga, hamba boleh selesai berbicara, tapi hamba percaya saat ini Allah Tuhan sedang bekerja dan berbicara pada setiap hati-hati jemaat yang datang. Teguhkan hati mereka Tuhan, teguhkan iman mereka ya Tuhan, sehingga hari ini adalah hari di mana kebangkitan mereka ingin mau melakukan terobosan, mereka ingin mau berbuat menyenangkan hati Tuhan dalam nama Yesus. Dan mereka belajar melupakan apa yang ada di belakang mereka dan berlari ke depan untuk meraih tujuan bersama Tuhan. Hamba menyerahkan mereka dalam tangan kuasa, berkat ekonomi, keuangan mereka, kesehatan mereka, aktivitas mereka, keluarga rumah tangga mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga, jika ada yang datang dengan membawa sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat Elkana, Ibu Darini, Ibu Tini, anaknya Bu Tini, anaknya Bu Nia, Re, anaknya Pak Supri. Tuhan, hamba berdoa biarlah jamah mereka dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka, sehingga ketika mereka menyadari bahwa Tuhan sedang berperkara, mereka boleh bangkit dari keterpurukan dan mereka boleh melakukan terobosan untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka masih setia
dalam keadaan apapun mereka berani tampil, dalam keadaan apapun mereka berani melangkah untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepadamu. Maka hamba percaya mujizat kesembuhan pasti terjadi. Terima kasih. Hamba serahkan mereka dalam tangan kuasa. Hamba berdoa juga ya Tuhan buat situasi bangsa dan negara kami, isu yang memanas, biar Tuhan kendalikan semua sehingga tidak akan pernah terjadi apa-apa. Isu-isu situasi politik juga mulai terasa. Tuhan, hamba berdoa kendalikan bangsa kami dalam nama Yesus sehingga semuanya itu baik-baik saja. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, Tuhan, biarlah Engkau hadir di sana dan memberikan pengharapan kepada mereka sehingga di minggu pagi hari ini mereka tidak merasa sendiri, tapi mereka merasakan bahwa ada Tuhan, ada pengharapan, ada keselamatan yang Tuhan jaminkan buat mereka dalam nama Yesus. Semua cita-cita, semua rencana, semua kerinduan kami, masa depan pelayanan Tuhan, hamba serahkan dalam tangan kuasa. Sertai berkati urapi Tuhan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar Tuhan mengendalikan, Allah berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan saya serahkan kepada kita berbicara. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita naikkan pujian